Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Agu di sini. Kita kali ini akan belajar tentang cara perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Tujuannya untuk mempertahankan keturunannya. Yuk, kita mengenal dua cara perkembangbiakan tumbuhan, yaitu perkembangbiakan vegetatif dan generatif. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan berbiji. Alat perkembangbiakannya adalah bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadinya penyerbukan pada bunga. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari pada butir. Proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantaraan, misalnya angin, air, hewan, atau bahkan manusia. Tumbuhan yang biasa dibantu penyerbukannya oleh angin adalah jagung, padi, dan gandum. Kalau yang dibantu air contohnya ganggang, kemudian yang dibantu hewan misalnya mawar, melati, kenanga, dan bunga sepatu. Oh iya, hewan yang bisa membantu penyerbukan adalah burung, kelelawar, dan serangga seperti lebah, kupu-kupu, dan kumbang. Ada beberapa macam penyerbukan pada tumbuhan, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Penyerbukan sendiri yaitu jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Penyerbukan tetangga yaitu bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang jika serbuk sari hinggap ke putik bunga lain di pohon lain yang masih sejenis. Dan penyerbukan bastar yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. 2. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif ini ada yang alami dan ada yang buatan. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah dengan spora. Spora ini ukurannya sangat halus, bisa menyebar melalui bantuan angin, air, atau hewan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. 2. Tunas. Tunas ini adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bertunas adalah pisang dan bambu. 3. Umbi. Umbi ini adalah tumbuhan yang punya akar yang membesar dan berisi. Umbi ini ada 3 jenis, yaitu umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Contohnya kentang, singkong, ubi, bawang, dan wortel. 4. Rizoma atau rimpang. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi. Bedanya, ini merupakan batang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Contohnya jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang kelima adalah stolon atau geragih. Geragih adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Nah, batang ini bisa menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Contohnya adalah tumbuhan stroberi.
Yang kedua adalah vegetatif buatan, yaitu dengan cara yang pertama stek. Ini adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong bagian tumbuhan, lalu ditancapkan kembali ke tanah dan kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Ada 3 cara stek, yaitu stek batang, stek akar, dan stek daun. Contoh tumbuhan yang bisa diperbanyak dengan cara di stek adalah mawar, singkong, dan jeruk. Kedua adalah cangkok. Perbanyakan tumbuhan dengan cara cangkok adalah dengan melukai bagian batang tumbuhan, lalu bagian itu dibungkus tanah, kemudian ditutup rapat dengan plastik atau bahan lainnya. Nah, pada bagian itu nanti akan tumbuh akar. Setelah tumbuh akar, bagian ini bisa dipotong dan ditanam kembali. Contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah mangga dan jambu. 3. Okulasi. Ini adalah cara memperbanyak tumbuhan dengan cara menempelkan tunas tanaman yang satu ke tunas tanaman lain yang sama jenisnya. Okulasi ini biasanya dilakukan untuk memperbaiki sifat suatu tumbuhan. Misalnya batang tumbuhan yang kuat digabung dengan buahnya baik. Contohnya durian. Sekian pertemuan kita kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.